Namaku Nadia, dan jika kau melihatku hari ini, mungkin kau tak akan menyangka bahwa aku berasal dari keluarga konglomerat. Sejak remaja, aku terbiasa menyembunyikan jati diriku. Aku belajar hidup sederhana, menolak fasilitas mewah yang biasa disodorkan orang tuaku, dan memilih membaur dengan kehidupan biasa. Aku ingin orang-orang menyukaiku karena pribadiku, bukan karena hartaku. Salah satu yang paling dekat denganku sejak kuliah adalah Rista, gadis cantik, energik, dan pandai mengambil hati. Kami berbagi banyak hal, kos bersama, belajar bareng, hingga makan mie instan berdua saat keuangan kami menipis, setidaknya itu yang dia kira. Aku membiarkannya berpikir aku juga berasal dari keluarga pas-pasan, karena aku ingin bersahabat tanpa pamrih. Kalau kita lulus nanti, kita tetap harus saling dukungnya, kata Rista suatu malam, sambil menyuap mie dari panci yang kami makan bersama. Aku tersenyum waktu itu, tulus. Pasti. Sahabat selamanya, kan? Tapi kini, kata sahabat hanya terdengar seperti ejekan di telingaku. Rista tidak hanya mengkhianati kepercayaanku, dia menghancurkan hidupku dengan tangan yang dulu kukira sahabat. Setelah lulus, aku bekerja di perusahaan milik ayahku. Tapi tentu saja, aku masuk dari bawah, sebagai staf biasa di divisi HRD. Semua orang mengira aku hanya karyawan biasa. Hanya segelintir yang tahu siapa aku sebenarnya, dan aku minta mereka menjaga rahasia itu. Di sanalah aku bertemu Reza, pria berpenampilan rapi dan tutur kata sopan. Dia manis saat mendekatiku, perhatian, dan membuatku merasa istimewa. Dia tidak tahu aku adalah anak pemilik perusahaan, karena aku menyembunyikan nama belakangku dan selalu tampil sederhana. Reza bukan pria super romantis, tapi dia tahu bagaimana membuat wanita merasa dihargai. Dalam setahun, dia melamarku. Dan aku, yang terlalu naif saat itu, menerima lamarannya dengan bahagia. Pernikahan kami sederhana, seperti yang kuinginkan. Bahkan keluargaku pun hanya hadir dalam lingkaran kecil. Rista datang di hari pernikahanku, mengenakan gaun merah mencolok, dengan senyum lebar yang entah kenapa terasa palsu. Akhirnya kamu menikah juga, Nat. Wah, beruntung banget kamu dapat Reza. Dia pria mapan, pekerjaan bagus, wajah lumayan. Fix, kamu menang undian hidup. Aku tertawa kecil menanggapinya, meski hatiku terasa aneh. Sejak saat itu, Rista mulai sering main ke rumah. Awalnya aku senang, aku pikir dia hanya kangen sahabatnya. Tapi makin lama, aku merasa ada yang berubah. Dia sering memuji Reza berlebihan, bahkan di depanku. Suamimu tuh ganteng banget ya, Nat. Kalau aku jadi kamu, aku nggak bakal kasih dia pergi sendirian kemana-mana. Atau, kamu tuh beruntung banget. Laki-laki zaman sekarang jarang yang mau kerja keras kayak Reza. Awalnya aku anggap itu biasa. Tapi makin lama, dia makin sering datang ketika aku tidak ada di rumah, dengan alasan mengantar makanan atau ingin ngobrol sama Reza karena katanya butuh masukan soal kerjaan. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Aku terlalu percaya pada dua orang yang ternyata menusukku dari belakang. Sampai suatu malam, aku pulang lebih awal dari kantor karena ada rapat yang dibatalkan. Rumah terasa hening. Ketika masuk ke ruang tengah, aku mendengar suara tawa pelan dari arah dapur. Langkahku terhenti. Sayang, kamu janji ya, abis ini cerain aja si Nadia. Dia terlalu polos, terlalu nggak selevel sama kamu, suara perempuan. Itu suara Rista. Tenang, aku juga udah muak hidup kayak gini. Dia terlalu nurut sih, jadi gampang dimanfaatin. Tapi aku nggak tahan hidup sama perempuan yang nggak ngerti gaya hidup, jawab Reza. Dunia seperti berhenti berputar. Tanganku gemetar. Aku ingin berteriak, ingin menerobos masuk dan memaki mereka. Tapi aku memilih mundur. Aku kembali keluar rumah, berjalan tanpa arah, dan berhenti di taman tempat dulu aku dan Rista sering duduk waktu kuliah. Air mataku tak tertahankan. Sakit rasanya, ditikam oleh orang yang kucintai dan sahabat yang kupanggil keluarga. Besoknya, aku berpura-pura tak tahu apa-apa. Aku tetap melayani Reza seperti biasa, tetap menyambut Rista dengan senyum walau hatiku meronta. Aku butuh waktu. Aku ingin mereka terlena, agar saat aku melepaskan bomku, mereka tak punya waktu untuk lari. Beberapa minggu kemudian, Reza mengajakku bicara.
Aku rasa kita nggak cocok, Nat. Aku pengen pisah baik-baik. Aku menatapnya, tenang. Baik, kita bisa bicara soal pengacara dan pembagian aset. Tapi aku nggak akan ribet, karena semua yang kamu pakai dan tinggalin selama ini, itu bukan dari kamu. Itu dari keluargaku. Dia tampak kaget, tapi cepat menutupi ekspresinya. Kamu bicara apa sih? Rumah ini rumah kita, kan? Aku tersenyum. Rumah ini milik perusahaan, atas nama anak pemilik perusahaan. Dan itu aku. Wajah Reza langsung pucat, tapi dia mencoba tetap tenang. Kamu bercanda, kan? Aku berdiri, membuka laci dan menunjukkan salinan dokumen properti dengan namaku sebagai pemilik. Aku nggak pernah bercanda kalau soal kejujuran, Reza. Perceraian kami selesai dalam waktu singkat. Rista langsung menikahi Reza sebulan setelahnya. Mereka mengira hidup mereka akan membaik. Tapi mereka tidak tahu, semua yang mereka nikmati selama ini hanyalah hasil dari kemurahan hatiku dan keluargaku. Setelah perceraian, aku pindah dari rumah lama. Aku ingin membangun kembali hidupku, tanpa bayangan masa lalu. Aku menyewa rumah kecil di pinggiran kota, memakai nama samaran, dan mencari pekerjaan baru, bukan di perusahaan ayahku. Di sanalah aku bertemu Raka, seorang pria berpenampilan lusuh, bekerja sebagai tukang parkir di sebuah hotel kecil. Tapi berbeda dengan Reza, dia punya tatapan mata yang jujur. Dia tak peduli penampilanku yang sederhana. Dia tidak tahu aku siapa, dan aku pun tidak tahu siapa dia sebenarnya. Raka sering membantuku saat belanja, membawakan barang-barang berat, dan selalu menyapaku dengan sopan. Kami mulai mengobrol. Awalnya ringan, lalu menjadi lebih dalam. Raka suka membaca, suka berbicara soal filosofi hidup. Dia bilang, dia pernah hidup mewah, tapi kehilangan semuanya karena dikhianati. Aku hanya tersenyum waktu dia bercerita. Kami punya luka yang mirip. Tanpa aku sadari, luka di hatiku mulai sembuh. Bukan karena aku melupakan rasa sakit, tapi karena aku mulai mengenal cinta yang tulus. Dan saat itu pula, kehidupan Reza dan Rista mulai berubah, dari mewah menjadi menuju kehancuran. 2 bulan setelah aku menyetujui perceraian, kehidupan Rista dan Reza tampak seperti pasangan yang baru saja memenangkan undian besar. Media sosial mereka penuh dengan unggahan mesra, makan malam mewah, jalan-jalan keluar kota, dan foto-foto manja di hotel berbintang. Alhamdulillah, Tuhan mengganti kebahagiaan untukku setelah sekian lama bersabar, tulis Rista di salah satu unggahannya, lengkap dengan foto dia memeluk Reza di balkon hotel. Aku membaca postingan itu dari kafe kecil tempat aku sekarang bekerja. Hanya bisa tertawa kecil. Tuhan tak pernah tidur. Aku tahu, waktunya akan tiba. Aku tak membalas. Aku tak perlu membalas. Karena aku tahu, hidup akan mengajari mereka sendiri apa itu karma. Rista mengira telah merebut pria kaya. Dia bahkan pernah berkata padaku waktu masih jadi sahabat. Kalau aku jadi kamu, aku nggak bakal sia-siain Reza. Pria itu jelas bakal sukses besar. Kamu harusnya sadar, Nat, kamu beruntung. Padahal dia tak tahu, selama ini Reza hanya numpang hidup dariku. Mobil yang dia pakai atas nama perusahaan. Rumah yang kami tempati, milik keluargaku. Bahkan gajinya tiap bulan datang dari divisi keuangan yang masih aku kontrol diam-diam. Ketika Reza keluar dari hidupku, aku langsung memberi perintah, hapus semua aksesnya. Mobil dikembalikan. Asuransi dihentikan. Gaji akhir hanya berupa uang pisah yang nominalnya menyedihkan. Aku bahkan menolak menandatangani surat rekomendasi untuk pekerjaan barunya. Bukan karena aku pendendam, tapi karena pria seperti Reza tidak pantas diberi ruang untuk mengkhianati lebih banyak wanita. Rista mulai merasakan perbedaan itu sebulan setelah pernikahan mereka. Hani, mobil kita kenapa ditarik ya? Katanya statusnya sewa perusahaan. Kamu kan udah keluar? Reza hanya diam. Tagihan listrik rumah mereka membengkak karena sudah tidak disubsidi lagi. Bahkan, mereka harus pindah kontrakan karena rumah lama diambil kembali oleh pihak perusahaan. Dari sumber dalam di HRD, aku tahu Reza mencoba masuk ke perusahaan pesaing, tapi semuanya mentah. Beberapa memang tahu reputasinya setelah keluar dari kantor kami, sebagian lagi,
Mendapat pesan halus dari pihak-pihak yang pernah aku bantu selama ini. Rista mulai curiga. Pria yang dulu dia puja karena kemapanannya, ternyata tidak sekaya yang dia kira. Hani, kita harus bagaimana? Tabungan kita juga makin menipis. Tenang, aku punya kenalan. Katanya ada proyek besar, tinggal tunggu lampu hijau aja, jawab Reza, selalu dengan janji-janji kosong. Sementara itu, hidupku yang baru justru terasa damai. Setiap pagi aku membuka warung kopi kecil di samping rumah sewa. Bukan karena butuh uang, tapi karena aku ingin hidup yang tenang dan jauh dari hingar-bingar dunia atas. Pelangganku kebanyakan tukang ojek, pedagang keliling, karyawan hotel dan di antara mereka, ada satu pria yang selalu menarik perhatianku, Raka. Raka tak pernah memamerkan apapun. Baju lusuh, sepatu sobek, dan sepeda motor tua adalah ciri khasnya. Tapi dia selalu datang dengan senyum tulus. Dia suka ngobrol, terutama tentang hal-hal sederhana, keluarga, kejujuran, dan kehidupan. Aku dulu pernah punya banyak hal, katanya suatu pagi, tapi kehilangan karena terlalu percaya orang yang salah. Aku hanya mengangguk. Karena aku pun punya cerita yang sama. Aku rasa, Tuhan pertemukan kita karena kita berdua tahu rasanya dikhianati, ucapku suatu sore ketika kami duduk berdua di taman kecil di belakang hotel tempat dia bekerja. Raka tersenyum. Atau mungkin, karena Tuhan ingin kita tahu bahwa masih ada cinta yang tulus meski dari tempat paling sederhana. Sementara itu, di sudut kota lain, rumah tangga Reza dan Rista mulai retak. Rista yang dulu hidup nyaman saat bersahabat denganku, kini harus mencuci baju sendiri, memasak sendiri, dan bahkan mengutang ke warung sebelah. Aku tuh udah ninggalin semua demi kamu, Reza. Tapi sekarang, aku harus hidup kayak gini. Reza mulai menunjukkan wajah aslinya. Kasar, mudah marah, dan penuh tekanan. Kalau kamu nyesel, mending kamu keluar dari hidupku sekalian. Berani kamu ngomong gitu? Kamu pikir aku siapa? Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Dulu kamu cuma numpang hidup di kosanku, sekarang kamu numpang hidup di kontrakanku juga. Pertengkaran demi pertengkaran tak bisa mereka hindari. Rista yang dulu tampil glamor di media sosial kini tak pernah lagi mengunggah apapun. Semua fotonya dengan Reza dihapus. Akunnya bahkan sempat hilang selama beberapa minggu, mungkin karena malu atau tak ingin orang tahu bahwa kehidupan mewahnya hanyalah topeng. Suatu hari, ketika aku sedang membereskan kedai, Raka datang membawa kantong plastik berisi makanan. Buat kamu, katanya, aku masak sendiri. Aku tersenyum lebar. Aku jadi makin penasaran, kamu ini siapa sebenarnya? Dia tertawa, cuma orang biasa. Tapi dulu, keluargaku punya jaringan hotel di luar kota. Aku dibuang dari semua itu karena menolak ikut bisnis haram. Aku menatapnya, mencoba membaca sorot matanya. Tapi yang kulihat hanya ketulusan. Beberapa hari kemudian, dia mengajakku ke sebuah hotel besar di pusat kota. Ngapain kita ke sini, Raka? Kita kan bukan tamu. Dia tersenyum sambil mengeluarkan kartu akses dari sakunya. Aku yang punya tempat ini. Dunia seperti berhenti. Apa? Aku nyaris berbisik. Aku nggak pernah berniat nutup-nutupin siapa aku. Tapi aku juga nggak pengin perempuan yang dekat denganku hanya karena aku punya hotel. Aku terdiam. Hatiku campur aduk. Kalau kamu nggak nyaman, aku bisa mundur. Aku cepat-cepat menggeleng. Bukan gitu, Raka. Aku juga nyembunyiin siapa aku sebenarnya. Aku, Nadia. Anaknya pemilik perusahaan tempat Reza dulu kerja. Sekarang gilirannya terdiam. Lalu kami tertawa bersama. Dunia seperti mempertemukan dua jiwa yang luka dan membungkusnya dalam kebahagiaan baru. Beberapa hari setelah itu, aku mendapat kabar dari teman lama di HRD. Kamu tahu nggak, Nat? Reza ngelamar lagi ke kantor pusat. Aku tertawa. Masih nggak tahu malu rupanya. Aku sih tinggal tunggu instruksi. Kalau kamu mau, kita tolak halus. Aku berpikir sejenak. Tidak usah. Wawancarai dia. Tapi saat dia duduk di ruang tunggu, tampilkan video CCTV dia bersama Rista dulu. Biarkan dia tahu bahwa aku tahu semuanya sejak awal. Temanku tertawa puas. Kamu memang elegan banget cara mainnya.
Aku tahu Reza dan Rista akan menyesal. Tapi aku tak butuh melihat mereka hancur untuk merasa menang. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa hidup tidak bisa dibangun dari kebohongan dan pengkhianatan. Di hari aku dan Raka mengadakan pesta kecil untuk meresmikan hubungan kami, aku melihat sepasang mata mengintip dari kejauhan. Mata yang sangat kukenal, mata Rista. Wajahnya lusuh, bajunya kusam, dan dia berdiri di pinggir jalan dengan tatapan penuh iri. Mungkin dia berharap aku akan datang padanya dan berkata, "Aku maafkan kamu." Tapi tidak. Aku menggenggam tangan Raka dan berjalan masuk ke hotel kami, hidup kami yang baru, dengan kepala tegak dan hati penuh syukur. Karena akhirnya, aku menang, tanpa harus membalas. 3 bulan pasca pernikahan mereka, kehidupan yang dulu tampak sempurna bagi Rista dan Reza mulai runtuh. Semua yang mereka bangun dengan kebohongan, pengkhianatan, dan keserakahan ternyata tidak mampu bertahan lama. Awalnya, Rista masih bisa menjaga penampilan. Ia menjual beberapa perhiasan yang dulunya ia dapat dari hadiah pemberian Reza, hadiah yang sejatinya berasal dari uangku. Ia juga mulai bekerja sebagai reseller produk kecantikan online, tapi hasilnya tak seberapa. Sementara Reza terus mencari pekerjaan baru namun selalu gagal. "Katanya kamu orang penting di kantor dulu, kenapa susah banget sih cari kerja?" tanya Rista suatu malam, nada suaranya mulai naik. "Aku udah coba, Riz. Tapi semua perusahaan kayaknya udah blacklist aku." "Blacklist? Kenapa?" "Aku nggak tahu. Tapi kayaknya karena Nadia." Rista terdiam. Di hatinya mulai muncul rasa was-was. Jangan-jangan Nadia tahu semua? "Jadi maksud kamu, Nadia sengaja nutup semua pintu kerja buat kamu?" Reza mengangguk lesu. "Kayaknya begitu. Aku nggak nyangka dia bakal sekejam itu." Rista mendengus. "Kejam? Yang kejaman siapa? Kamu atau dia?" Ucapan itu keluar begitu saja, dan Reza menatapnya tajam. "Kamu yang nyuruh aku ceraikan dia. Kamu yang maksa aku nikahin kamu. Sekarang nyalahin aku. Kalau kamu dari awal jujur soal kerjaan dan asetmu, aku nggak bakal minta hal itu." Pertengkaran pun meledak. Sejak saat itu, nyaris setiap hari rumah kontrakan mereka hanya dipenuhi suara bentakan dan piring pecah. Kehidupan mereka berubah jadi neraka. Di sisi lain, aku dan Raka justru mulai merasakan kedamaian yang nyata. Kami hidup tenang, sederhana namun bahagia. Tidak perlu berpura-pura atau menutupi siapa kami sebenarnya. Bahkan kami mulai menjalankan program sosial kecil dari hotel milik Raka, memberi pelatihan kerja bagi orang-orang yang pernah tersisih. Suatu hari, saat aku dan Raka sedang menyusun program pelatihan untuk anak muda di daerah, aku mendapat pesan dari seorang teman lama yang bekerja di bidang perbankan. "Nat, nama Reza dan istrinya udah masuk daftar hitam BI. Kartu kreditnya gagal bayar, motor mereka juga hampir disita." Aku hanya tersenyum pahit. Dulu, aku pernah berpikir ingin menghancurkan mereka. Tapi sekarang, aku tak perlu melakukan apa-apa. Karma berjalan dengan sendirinya. Sementara itu, kehidupan Reza dan Rista semakin terpuruk. Kontrakan mereka menunggak 2 bulan. Motor satu-satunya mereka ditarik liasing. Bahkan untuk makan saja mereka harus berhutang ke warung sebelah. Rista yang dulu selalu tampil modis kini hanya mengenakan daster lusuh dan sandal jepit. Wajahnya kusam, dan rambutnya sering dikuncir asal. Ia sudah menyerah dengan semua perawatan wajah yang dulu sangat ia banggakan. "Aku malu, Za," katanya suatu malam sambil menangis. "Dulu aku pikir, kita akan hidup bahagia. Dulu aku pikir kamu mapan. Aku pikir kamu bisa kasih aku hidup yang lebih baik dari Nadia." Reza hanya menghela napas, tak sanggup menjawab. Dalam hatinya, ia pun menyesal. Ia teringat bagaimana dulu Nadia memperlakukannya dengan sabar. Meskipun hidup bersama orang kaya, Nadia tidak pernah sombong. Tapi dia lebih memilih wanita lain demi nafsu dan godaan sesaat. "Kita bisa mulai dari nol," ujar Reza, mencoba meyakinkan. "Dari nol? Kita bahkan sekarang minus." Titik terendah dalam hidup mereka datang ketika kontrakan mereka digusur karena tunggakan. Mereka pun terpaksa tinggal di rumah kos kecil berukuran 2x3 meter. 1 kasur busa tipis, kipas angin tua, dan lampu remang-remang menjadi tempat tinggal mereka.
Rista mulai mencari pekerjaan sebagai penjaga toko, sementara Reza bekerja sebagai sopir freelance ojek online. Tapi hasilnya tetap tak cukup. Hutang menumpuk, harga kebutuhan makin mahal, dan kepercayaan pada diri sendiri makin menghilang. Mereka bahkan pernah makan dari sisa makanan yang dibuang restoran. Ironisnya, restoran itu adalah milik salah satu rekan bisnis Raka, suamiku sekarang. Di lain sisi, aku dan Raka semakin mantap membangun kehidupan bersama. Kami membeli rumah baru yang tenang di pinggiran kota. Raka memintaku berhenti bekerja terlalu keras dan fokus pada kegiatan sosial yang kusukai. Biar aku yang kerja keras sekarang. Kamu cukup tersenyum untukku tiap pagi, katanya. Aku tak bisa menahan senyum saat mendengarnya. Raka adalah kebalikan dari Reza. Ia tak banyak janji, tapi banyak aksi. Ia tidak pernah merendahkan, justru selalu mengangkatku. Suatu sore, aku berjalan ke pasar kecil untuk membeli bahan masakan. Di lorong sempit, aku melihat sosok yang familiar, Rista, mengenakan masker lusuh, mengangkut sayuran di kantong plastik robek. Dia tampak letih, berkeringat, dan jauh dari versi dirinya yang dulu glamor. Aku tak tahu apakah dia melihatku. Tapi yang jelas, dia menunduk cepat dan berbalik arah. Mungkin malu. Mungkin juga takut. Aku hanya menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Bukan benci, tapi iba dan lega. Beberapa hari kemudian, Raka mengajakku hadir ke acara pertemuan para pemilik hotel dan investor properti di ibu kota. Aku yang biasanya enggan tampil di publik akhirnya setuju, karena Raka ingin memperkenalkan aku secara resmi sebagai istrinya. Acara itu diadakan di hotel mewah milik Raka sendiri. Tamu undangan mengenakan jas dan gaun elegan. Media pun hadir. Saat aku dan Raka turun dari mobil, puluhan kamera menyorot kami. Saat itu, aku melihat dua pasang mata memandangi kami dari kejauhan, Reza dan Rista. Mereka berdiri di luar pagar hotel, berpakaian lusuh, dan menatapku dengan pandangan penuh kesedihan dan rasa tidak percaya. Rista menutup mulutnya dengan tangan, seolah tak percaya. Reza hanya bisa menatap kosong, seperti seseorang yang menyadari bahwa hidupnya adalah hasil dari pilihan-pilihan buruk. Beberapa hari setelah acara itu, Reza datang ke kantor hotel Raka. Ia meminta bertemu denganku. Awalnya aku enggan, tapi Raka memintaku menemuinya, bukan untuk memberi maaf, tapi untuk memberi penutup. Aku menemuinya di ruang tamu hotel. Wajahnya kuyu, penuh lingkar hitam. Berat badannya turun drastis. Dia bukan lagi pria angkuh yang dulu berani mengkhianatiku. Nat, katanya dengan suara pelan. Aku hanya diam, menatapnya datar. Aku minta maaf. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan, tapi aku cuma pengen kamu tahu aku menyesal. Aku mengangguk. Aku tahu. Dan itu sudah cukup. Dia menunduk lama. Rista, dia juga nyesal. Dia bilang tiap malam dia mimpiin kamu. Aku tersenyum kecil. Sudah terlambat, Reza. Aku sudah bahagia. Dan kalian juga sudah memilih jalan kalian sendiri. Reza menatapku, seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya hanya mengangguk. Saat dia keluar dari ruangan itu, aku merasa bebas. Bukan karena melihatnya hancur, tapi karena aku tahu aku sudah benar-benar lepas dari bayangan masa lalu. Kini aku bahagia. Dan mereka hanya bisa menyesali apa yang telah mereka hancurkan sendiri. Aku pikir, setelah pernikahanku yang hancur, aku akan lama terpuruk. Tapi ternyata, kehancuran itu adalah gerbang menuju kehidupanku yang sesungguhnya. Sejak bersama Raka, aku merasakan kembali arti dihargai, dimengerti, dan dicintai bukan karena apa yang kumiliki, tapi karena siapa aku sebenarnya. Hubunganku dengan Raka tumbuh alami. Dia tak pernah bertanya tentang masa laluku, dan aku pun tak mendesak untuk tahu lebih banyak tentang hidupnya. Yang aku tahu, dia bekerja sebagai petugas parkir di hotel kecil dan hidup dengan sangat sederhana. Tapi sikap dan cara berpikirnya selalu membuatku terkesan. Hingga akhirnya, satu malam, semuanya berubah. Malam itu, kami duduk berdua di taman kota. Angin semilir menerpa rambutku, dan bintang-bintang bertaburan di langit gelap. Aku menyandarkan kepalaku di bahu Raka, dan dia menggenggam tanganku dengan hangat. Nadia, katanya lembut.
Ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Aku menoleh. Aku tahu kamu menerima aku apa adanya, tapi aku belum pernah benar-benar terbuka soal siapa aku. Aku menatapnya lekat-lekat, detak jantungku mulai tak beraturan. Jangan-jangan, dia sudah tahu siapa aku? Raka menarik napas dalam. Namaku sebenarnya Raka Arya Wiratma. Aku adalah pemilik grup hotel Arya Group, salah satu jaringan hotel terbesar di Indonesia. Tapi selama ini aku menyamar jadi pegawai biasa. Aku nyaris terjatuh dari bangku taman. Bibirku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Aku pernah mengalami pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Tunanganku dulu hanya mencintaiku karena harta. Setelah dia tahu aku akan menyerahkan semua manajemen ke adikku yang lebih muda untuk fokus sosial, dia pergi dan menikah dengan investor pesaing. Sejak itu, aku ingin menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya. Bukan karena gelar, nama besar, atau saldo rekening. Aku masih terdiam. Seolah mimpi yang kualami berbalik arah. Aku yang tadinya merasa menemukan cinta dalam kesederhanaan, ternyata justru berada dalam pelukan seorang konglomerat sejati. Raka memegang kedua tanganku. Aku nggak pernah menyangka, justru kamu, yang juga menyembunyikan siapa kamu, datang dalam hidupku. Dunia ini lucu ya? Aku tertawa kecil, lalu akhirnya mengangguk. Aku juga harus jujur, Ra, aku bukan Nadia yang bekerja di warung kopi. Aku adalah Nadia Kusuma, anak dari pemilik perusahaan tempat Reza dulu bekerja. Kami saling bertatapan. Tak ada kemarahan. Tak ada rasa dibohongi. Yang ada hanya kelegaan. Bahwa kami berdua akhirnya saling tahu, dan ternyata kami saling memilih tanpa tahu latar belakang masing-masing. Raka menarikku ke dalam pelukannya. Berarti sekarang kita bisa mulai kehidupan baru tanpa rahasia. Aku mengangguk dalam pelukannya. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Raka mengajakku ke acara peresmian hotel barunya di pusat ibu kota. Ini adalah hotel ke-15 dalam jaringan miliknya. Dia ingin memperkenalkan aku secara resmi di hadapan kolega dan investor sebagai istrinya sekaligus mitra bisnis barunya. Mulai sekarang, kamu nggak hanya istriku, tapi kamu juga akan duduk sebagai direktur operasional untuk wilayah Jakarta. Aku terkejut. Ra, aku belum pernah pegang hotel sekelas ini. Dia tersenyum. Tapi kamu punya pengalaman di bidang manajemen, dan kamu anak dari pemilik perusahaan. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri seperti aku percaya padamu. Air mataku menetes pelan. Raka tak hanya memberiku cinta, tapi juga ruang untuk tumbuh. Ia tak mengekangku seperti Reza dulu, yang selalu ingin membuatku terlihat kecil dan bergantung padanya. Di malam peresmian itu, aku mengenakan gaun malam hitam sederhana, rambutku disanggul rapi, dan riasan natural yang memperlihatkan ketegasan wajahku. Ketika aku dan Raka melangkah keluar dari mobil, semua mata tertuju pada kami. Namun, di balik sorot kamera dan tepuk tangan para tamu, aku menangkap dua sosok berdiri di balik pagar, Reza dan Rista. Mereka berpakaian seadanya, menatapku dan Raka dengan mata membelalak. Rista menutup mulutnya, seolah menahan tangis atau rasa malu. Reza hanya menatap kosong. Mungkin dalam pikirannya terngiang jelas kesalahannya sendiri. Kami masuk ke aula besar hotel. Di dalam, semua mata penuh pujian dan rasa kagum. Raka memeluk pinggangku dan memperkenalkanku di depan semua tamu undangan. Perkenalkan, ini istriku, Nadia Kusuma. Perempuan yang selama ini menginspirasi hidupku. Bersamanya aku membangun hotel ini, dan bersamanya juga aku ingin membangun masa depan yang lebih besar. Aku mendapat tepuk tangan berdiri. Tapi yang lebih berharga adalah perasaan menang dalam diam. Bukan karena membalas dendam, tapi karena akhirnya aku berdiri jauh di atas mereka yang dulu menjatuhkanku. Minggu berikutnya, aku dan Raka mulai turun langsung memimpin beberapa proyek hotel. Salah satunya adalah renovasi hotel lama milik Arya Group yang kini dijadikan pelatihan kerja bagi orang-orang yang sulit mendapat pekerjaan. Di sanalah, tanpa diduga, aku kembali bertemu Reza. Ia mendaftar sebagai tenaga cleaning service paruh waktu. Ia menunduk dalam saat melihatku. Bu Nadia, katanya pelan. Aku menatapnya tajam. Kamu tahu siapa aku? Dia mengangguk pelan. Sekarang tahu. Maafkan aku.
Aku tak menjawab. Aku hanya menyerahkan file ke HRD dan berkata, tolong proses sesuai prosedur. Tapi beri dia pelatihan dulu sebelum masuk. Mereka menatapku heran. Aku tersenyum kecil. Aku bukan orang yang menghancurkan hidup orang lain. Aku hanya tak mau orang lain merasa bisa menghancurkanku tanpa akibat. Rista? Setelah melihat penampilan kami di peresmian hotel, ia sempat menghubungi nomorku lewat akun palsu. Isinya hanya satu kalimat. Maaf, aku kira kamu bukan siapa-siapa. Aku tidak membalas. Aku tidak perlu. Sekarang aku tahu, balas dendam terbaik adalah hidup bahagia dan membiarkan mereka menonton dari jauh. Tanpa undangan. Tanpa tempat duduk. Sejak hari itu, hidupku terasa seperti cerita baru yang kutulis dengan tinta emas. Aku tak lagi menoleh ke belakang dengan dendam menyala-nyala. Tidak. Aku menoleh dengan tenang, karena aku tahu, pembalasan terbaik adalah berdiri tinggi tanpa perlu menjatuhkan diri ke level mereka. Namun semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang pernah menyakiti. Dan kali ini, giliran Rista dan Reza yang mencicipi pahitnya hidup. Beberapa bulan setelah acara peresmian hotel, salah satu proyek sosial kami, program pelatihan kerja untuk korban PHK, berhasil menyerap lebih dari 200 orang tenaga kerja. Program itu tak hanya memberdayakan, tapi juga membuka jalan bagi banyak orang untuk memulai hidup baru. Di antara peserta baru, aku mengenali satu wajah yang tampak berusaha bersembunyi, Rista. Ia tampak jauh berbeda dari dulu. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, dan rambutnya yang dulu dicat pirang terang kini kembali hitam dan kusam. Ia mengenakan blus lusuh dan celana yang sudah mulai robek di ujung. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita angkuh yang pernah merebut suamiku. Aku melirik berkas pendaftarannya. Tertulis, pekerjaan terakhir, tidak ada. Status pernikahan, janda. Aku tersenyum miring. Reza meninggalkannya. Dan ternyata benar. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Nita, salah satu teman lama yang dulunya juga sering bergosip bersama Rista. Kini, Nita justru mendekatiku dengan rasa hormat yang aneh. Dia, kamu tahu nggak, Reza ninggalin Rista. Katanya, Reza ketahuan selingkuh sama perempuan lain yang lebih muda dan punya mobil. Mereka sempat ribut hebat di kos-kosan sampai pemilik kos musir mereka. Aku mengangguk pelan. Dan kamu tahu, lanjut Nita, Reza sekarang nganggur. Nggak ada satupun perusahaan yang mau nerima dia. Katanya ada catatan hitam, karena kamu pernah pecat dia langsung dari perusahaan ayahmu. Aku menatap Nita. Aku nggak pernah kasih catatan hitam. Tapi mungkin reputasinya yang rusak sendiri. Nita tertawa kecut. Itu sih, pantas. Orang kayak dia emang pantas ngerasain apa yang dulu dia perbuat sama kamu. Aku tidak menjawab. Dalam hati, aku tahu, aku tidak membalas dengan kejam. Aku hanya tidak lagi menjadi penyelamat untuk mereka yang pernah menusukku. Di hari pelatihan berikutnya, aku turun langsung ke ruang kelas. Rista duduk di bangku belakang. Saat aku masuk, dia menunduk dan berusaha menghindari tatapanku. Aku sengaja menghampirinya. Rista, sapaku dingin. Dia perlahan mendongak. Matanya sembab. Mungkin dia berharap aku tidak mengenalinya, tapi jelas itu sia-sia. Kamu ikut kelas pelatihan barista ya? Tanyaku formal. Bu, suaranya pelan, penuh gentar. Aku menatap matanya langsung. Saya harap kamu bisa sungguh-sungguh ikut program ini. Di sini kita melatih bukan hanya keterampilan, tapi juga etika. Dia mengangguk cepat, seperti anak kecil yang baru saja dimarahi gurunya. Aku berbalik, tapi sebelum aku sempat melangkah lebih jauh, dia memanggilku lirih. Nadia? Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Aku minta maaf. Aku salah. Aku menyesal. Suaranya pecah. Tapi aku tak menoleh. Aku hanya berkata pelan, penyesalan kadang datang terlambat. Tapi jangan sia-siakan kesempatan yang tersisa. Lalu aku pergi, tanpa air mata, tanpa dendam, tapi dengan kepala tegak. Beberapa minggu kemudian, aku dan Raka menghadiri sebuah konferensi bisnis besar. Di sana, Raka memperkenalkan ide barunya,
Hotel-hotel bertema budaya lokal yang memberdayakan masyarakat sekitar, terutama perempuan dan anak muda putus sekolah. Salah satu investor besar yang hadir justru adalah ayah Rista. Dulu, ia adalah salah satu penyumbang modal untuk proyek suamiku dan Rista yang gagal. Begitu melihatku dan Raka berdiri di panggung kehormatan, pria tua itu terlihat salah tingkah. Saat sesi makan malam, dia mendekatiku. "Nona Nadia, saya ingin menyampaikan sesuatu. Anak saya, Rista, telah membuat banyak kesalahan. Saya malu atas sikapnya dulu. Dan saya berterima kasih karena Anda tidak mempermalukannya lebih jauh." Aku tersenyum kecil. "Pak, setiap orang bisa berubah, asal dia mau belajar dari kesalahan. Saya hanya menjalankan program sosial yang tidak melihat masa lalu, tapi menilai usaha mereka hari ini." Wajahnya lega, walau tetap canggung. "Kalau ada yang bisa saya bantu," katanya. Aku menggeleng. Cukup beri kesempatan Rista untuk belajar dan bertanggung jawab. Itu sudah lebih dari cukup. Sementara itu, Reza, ia terlihat di salah satu SPBU sebagai petugas jaga malam. Beberapa staf hotelku melihatnya dan melaporkan padaku. Aku hanya tertawa pelan. "Biarkan," kataku. Mungkin dia baru sadar apa artinya kehilangan sesuatu yang dia anggap remeh. Dan aku, hidupku tak pernah terasa seutuh ini. Aku tidak hanya menemukan cinta, tapi juga jati diriku sendiri. Dari seorang istri yang direndahkan dan dikhianati, aku menjadi wanita mandiri, kuat, dan dihargai. Aku tak perlu membalas dengan caci maki. Aku membalas dengan prestasi, dengan senyuman, dengan pencapaian yang membuat mereka menunduk karena malu, bukan karena aku suruh, tapi karena nurani mereka menuntut. Dan yang paling manis dari semua ini adalah melihat Rista dan Reza, yang dulu menyakiti dan menghancurkan hatiku, kini menjadi penonton dalam panggung kehidupanku yang megah. Aku tidak membalas mereka dengan air mata. Aku membalas mereka dengan keberhasilan yang tidak bisa mereka sangkal. Setahun telah berlalu sejak pertemuan kembali itu. Banyak yang telah berubah dalam hidupku, baik sebagai wanita, pebisnis, maupun seorang istri. Raka dan aku resmi menikah dalam sebuah acara sederhana namun penuh cinta di salah satu cabang hotel kami di Bali. Tanpa pesta mewah, tanpa tamu undangan dari kalangan selebriti. Hanya keluarga dekat, karyawan setia, dan anak-anak binaan dari yayasan sosial yang kami kelola bersama. Pernikahan itu menjadi titik paling indah dalam hidupku. Raka bukan hanya suami, ia adalah sahabat, tempatku pulang setelah lelah menghadapi dunia. Dalam dirinya aku menemukan cinta yang tulus, bukan berdasarkan status sosial atau fisik, tapi atas siapa aku sesungguhnya. Namun seperti yang sudah-sudah, kebahagiaan yang kita miliki tak jarang memusik orang-orang yang dulu meninggalkan luka. Hari itu, aku sedang menghadiri rapat evaluasi tahunan hotel, ketika salah satu staf humas masuk terburu-buru ke ruanganku. Wajahnya gugup, napasnya terengah-engah. "Bu Nadia, maaf mengganggu. Ini ada kejadian tak terduga." Aku menutup laptop. "Apa ada masalah dengan operasional?" "Bukan, Bu. Ini soal, tamu yang ngotot ingin bertemu langsung dengan Ibu. Katanya ini penting dan menyangkut nama baik perusahaan." Aku mengerutkan kening. "Siapa?" "Perempuan bernama Rista." Seketika, rasa tenang di hatiku menguap. Namun aku bukan perempuan yang mudah diguncang. Aku bangkit dari kursi dan memintanya membawa Rista ke ruang rapat kecil di belakang kantor. Rista masuk dengan wajah lelah dan pucat. Ia mengenakan pakaian lusuh, matanya cekung, dan rambutnya terikat asal-asalan. "Nadia," ucapnya pelan. Aku duduk, menatapnya tanpa emosi. "Ada perlu apa kamu ke sini?" Aku minta maaf sudah datang seperti ini. Tapi aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Aku bahkan sudah tidak tinggal dengan orang tuaku. Mereka malu padaku." Aku diam. Ia menangis. Tangis yang bukan sekadar dramatisasi, tapi benar-benar tangis dari seseorang yang telah kalah dalam permainan hidup. "Reza, dia ternyata penipu. Setelah menikah denganku, dia kabur bawa semua uang yang aku punya. Dia tinggalkan aku dengan tumpukan utang dan anak kami." Aku tersentak. "Kamu punya anak dari Reza?" Ia mengangguk.
Seorang bayi laki-laki. Sekarang masih 2 bulan. Aku tak langsung merespon. Di satu sisi, hatiku ingin berkata, itu harga dari pengkhianatanmu. Tapi di sisi lain, bayi itu tidak bersalah. Aku tahu aku tidak pantas minta tolong padamu, tapi aku butuh pekerjaan. Aku butuh penghasilan. Aku bisa kerja apa saja, dia, bersih-bersih, bantu dapur, apapun, asal aku bisa kasih susu buat anakku. Aku menatapnya lama. Luka lama masih ada, tapi dendamku telah pudar. Bukan karena aku sudah melupakan, tapi karena aku sadar, memberi maaf kadang lebih menyakitkan daripada membalas dengan amarah. Baik, kataku akhirnya. Kamu bisa bekerja di bagian laundry hotel. Tapi bukan karena aku kasihan. Ini bukan hadiah. Kamu harus kerja keras seperti karyawan lainnya. Tak ada keistimewaan hanya karena kita pernah saling kenal. Rista menangis terisak, berulang kali mengucap terima kasih. Dan aku, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, merasa benar-benar menang. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan dari sekolah bisnis tempat dulu aku kuliah. Mereka mengundangku sebagai pembicara utama dalam seminar bertema, Bangkit dari Pengkhianatan dan Menjadi Perempuan Tangguh di Dunia Bisnis. Tak kusangka, banyak wajah lama hadir hari itu. Termasuk Nita, Rista, bahkan mantan dosen yang dulu memandangku sebelah mata. Aku berdiri di atas panggung, mengenakan setelan krem elegan, dikelilingi sorotan kamera dan puluhan mahasiswa yang mencatat setiap kata yang kuucapkan. Ada masa dalam hidup saya, ketika saya dikhianati oleh suami saya sendiri dan sahabat yang paling saya percaya. Tapi saya tidak jatuh. Saya memilih berdiri. Saya memilih untuk menjadi lebih kuat, bukan karena ingin balas dendam, tapi karena saya tahu saya layak bahagia. Semua tepuk tangan. Termasuk dari Rista yang berdiri di barisan belakang sambil menggendong bayi kecilnya. Setelah acara, aku menemui beberapa mahasiswa yang ingin bertanya. Salah satunya perempuan muda yang mendekatiku dengan gugup. Bu Nadia, bagaimana ibu bisa mengikhlaskan semua pengkhianatan itu? Kalau saya yang mengalami, mungkin saya takkan sekuat ibu. Aku tersenyum. Kekuatan bukan datang dari keinginan untuk membalas, tapi dari keputusan untuk tidak hancur. Lalu, bagaimana ibu bisa jatuh cinta lagi setelah itu? Aku menatap jauh keluar jendela. Karena saya bertemu orang yang melihat luka saya bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bagian dari saya yang harus disembuhkan, bukan dihakimi. Sore itu, saat aku kembali ke hotel, aku menemukan kejutan kecil dari Raka. Di kamar, ada lilin-lilin kecil yang menyala, kelopak bunga mawar, dan aroma vanila lembut. Raka berdiri di tengah ruangan dengan 2 tiket liburan di tangannya. Kita butuh waktu untuk berdua. Menyepi dari dunia, dari pekerjaan, dari masa lalu. Aku tertawa kecil. Kau takut aku terlalu banyak mikirin orang yang nyakitin aku. Dia menggeleng, menarikku ke pelukannya. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu sudah menang. Menang atas luka, atas pengkhianatan, atas rasa rendah diri. Dan aku, bersyukur jadi orang yang kau izinkan mencintaimu kembali. Aku menatap matanya. Dan aku bersyukur pernah disakiti. Karena tanpanya, aku takkan pernah tahu betapa berharganya diriku. Malam itu, aku tidur dalam pelukan pria yang mencintaiku, bukan karena siapa aku dulu, tapi siapa aku sekarang. Dan aku tahu, besok pagi aku akan bangun dengan senyuman, karena hidupku, akhirnya benar-benar milikku. 3 tahun setelah pernikahanku dengan Raka, hidupku memasuki babak baru yang semakin penuh makna. Hotel yang dulu kami kelola bersama telah berkembang menjadi jaringan nasional. Kami membuka cabang di 5 kota besar, bekerja sama dengan investor dari Singapura dan Jepang. Aku sering diundang ke berbagai seminar kewirausahaan perempuan, menjadi panutan bagi banyak wanita yang pernah mengalami pengkhianatan dalam rumah tangga. Namun, yang paling membahagiakan bukanlah pencapaian itu, melainkan rasa damai yang tumbuh dari luka yang telah sembuh. Luka yang dulu menganga karena dikhianati oleh suami dan sahabat, kini tak lagi nyeri saat dikenang. Hari itu, aku sedang menghadiri Gala Dinner Entrepreneur Awards di Jakarta. Aku baru saja menerima penghargaan sebagai perempuan paling berpengaruh di dunia perhotelan Asia Tenggara. Saat aku turun dari panggung,
Puluhan orang mengerubungi, menyelamati, meminta foto, dan berbagi cerita. Di tengah keramaian itu, kulihat dua sosok yang tak pernah kupikir akan hadir dalam hidupku lagi, Reza dan Nita. Reza berdiri dengan jas yang sudah lusuh dan tubuh yang jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Di sampingnya, Nita tampak lelah, wajahnya pucat dan tirus, dengan riasan tipis yang tak bisa menutupi sorot matanya yang murung. Mereka bukan lagi pasangan penuh percaya diri seperti dulu, melainkan dua manusia yang jelas-jelas hancur oleh pilihan mereka sendiri. Aku tidak ingin membuat keributan. Tapi mereka mendekatiku lebih dulu. Nadia, suara Reza nyaris seperti bisikan. Kami ingin bicara. Aku hanya menatap mereka dingin, penuh wibawa. Silakan bicara, tapi jangan harap aku akan menghibur kalian. Nita menunduk. Kami tahu kami sudah salah, sangat salah. Aku tahu aku merebutmu bukan karena cinta, tapi karena nafsu, iri hati, dan kebodohan. Dan sekarang, hidup kami hancur. Reza tak punya pekerjaan tetap. Dia ditolak di mana-mana. Bahkan hotel kecil yang dulu dia coba kelola pun bangkrut karena manajemennya buruk. Aku menyilangkan tangan. Bukankah kalian merasa dulu sudah di atas awan saat meninggalkanku? Bukankah kalian menganggap aku lemah dan tak berguna? Reza menunduk. Aku menyesal, Nat. Sangat menyesal. Aku pikir aku bisa hidup enak bersama Nita, tapi ternyata semua yang aku bangun dari hasil menginjakmu justru berbalik menjadi kehancuranku. Aku ingin marah, ingin menertawakan mereka. Tapi aku tak bisa. Karena saat itu, aku merasa sudah menang. Aku menjawab tenang, Reza, kau bukan ditolak dunia karena kesalahan satu kali. Tapi karena kau tidak punya integritas. Dan Nita, kau pikir mencuri suami orang akan membawamu pada kebahagiaan? Tidak. Karena karma punya cara kerja yang jauh lebih kejam dari dendam. Mereka diam. Hanya menunduk. Tak bisa membela diri. Maaf, tapi aku tidak punya waktu untuk membahas masa lalu. Aku bahagia sekarang. Dan kalian bisa terus hidup dengan penyesalan kalian. Lalu aku pergi, meninggalkan mereka dalam keramaian, namun sepi oleh nasib yang mereka ciptakan sendiri. 2 minggu kemudian, aku dihubungi kepala HR hotel. Ia mengatakan seseorang mengajukan lamaran kerja sebagai satpam. Saat melihat berkasnya, aku nyaris tak percaya. Reza, Bu, apa kami perlu proses lamaran ini? Mengingat hubungan masa lalu, aku menarik napas panjang. Tidak usah. Tolak baik-baik. Katakan kami butuh orang yang bisa dipercaya. Reza bukan orang itu. Aku menutup telepon. Bukan karena aku masih marah. Tapi karena aku tidak ingin memberinya kesempatan menghancurkan tempat yang telah kubangun dari nol. Dia tak layak. Sementara itu, Rista, perempuan yang dulu menusukku dari belakang, justru tumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Meski awalnya bekerja sebagai staf laundry, ia menunjukkan etos kerja yang luar biasa. Disiplin, sopan, dan penuh tanggung jawab. Perlahan, aku memindahkannya ke bagian administrasi, lalu ke bagian keuangan. Suatu hari, aku memanggilnya ke ruanganku. Rista, mulai bulan depan, kamu aku angkat jadi kepala bagian keuangan cabang hotel di Bandung. Dia membeku. Serius, Mbak? Aku? Padahal aku dulu. Aku mengangguk. Masa lalu kita sudah selesai. Tapi kamu berhak atas masa depanmu kalau kamu berjuang. Dan kamu sudah membuktikannya. Air matanya menetes. Terima kasih, Mbak Nadia. Aku takkan sia-siakan. Dari semua orang yang pernah menyakitiku, hanya Rista yang benar-benar berubah. Dan aku tahu, memberi kesempatan kedua tidak salah, asal orang itu benar-benar mau memperbaiki dirinya. Beberapa bulan kemudian, aku dan Raka mengadakan acara ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Di halaman belakang hotel utama kami, dengan nuansa putih emas dan musik klasik yang lembut, kami menyambut tamu-tamu istimewa. Yang hadir bukan hanya tokoh-tokoh penting bisnis, tapi juga para karyawan dari level terendah hingga manajer. Tak ada sekat, tak ada kasta. Semua disambut sebagai keluarga. Raka berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Dulu, kamu hampir kehilangan arah karena orang-orang yang tak tahu cara mencintaimu.
Sekarang lihatlah kamu, Nat. Kamu membuktikan bahwa kebahagiaan datang dari keberanian untuk bangkit, bukan dari balas dendam. Aku tersenyum. Kamu pun bagian dari keberanianku. Di sudut pesta, aku melihat Nita berdiri sendiri. Dia datang bukan sebagai tamu undangan, tapi sebagai jurnalis lepas dari media kecil yang meliput acara kami. Aku menghampirinya. Kamu masih jadi jurnalis? Dia kaget. Iya, hanya freelance. Medianya kecil. Kadang-kadang dapat tugas seperti ini. Aku tersenyum. Bagus. Terus kerja. Jangan berhenti. Dia menatapku dengan mata berkaca. Aku tahu aku tak bisa minta maaf cukup, Nat. Tapi aku senang bisa lihat kamu bahagia. Kamu layak mendapatkannya. Aku menjawab pelan, aku bahagia bukan karena semua berakhir indah. Tapi karena aku memilih untuk tidak tenggelam dalam luka. Dan kamu masih punya waktu untuk memperbaiki hidupmu. Lalu aku kembali ke Raka, membiarkan masa lalu tertinggal di belakang. Hidupku kini penuh cinta, bukan dendam. Penuh keberanian, bukan ketakutan. Aku belajar bahwa bahagia bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang mengalahkan rasa takut dan luka dalam diri sendiri. Dan jika kau bertanya padaku, apakah aku menyesal pernah dikhianati? Tidak. Karena berkat itu, aku bertemu dengan cinta sejati. Karena berkat itu, aku berdiri lebih kuat. Karena berkat itu, aku belajar bahwa tak semua kehilangan adalah kutukan. Kadang ia adalah anugerah tersembunyi.